Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mata kuliah Ekonomi Islam mengenai materi teori produksi dan konsumsi dalam Islam dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Dr. Luki Enggraini Fitri, SE, MSI. Adapun nama kelompok kami yang pertama itu ada Permani S dengan NIM C1 C019154 dan yang kedua ada Ulfatun Nadiro dengan NIM C1 C019130 dan saya sendiri Hoirani dengan NIM C1 C019010. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kami membahas lebih lanjut mengenai materi teori produksi dan konsumsi dalam Islam, saya akan membahas sedikit mengenai pengertian produksi dan konsumsi itu sendiri. Produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Adapun kegiatan yang menambah daya guna suatu benda tanpa mengubah bentuknya dinamakan produksi jasa. Nah, pengertian konsumsi itu sendiri yang berasal dari bahasa Belanda yaitu konsumsi, sedangkan dari bahasa Inggris itu consumption, ialah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Konsumen adalah pemakai barang atau jasa. Nah, teman-teman sekalian, untuk materi lebih lanjutnya mengenai teori produksi dalam Islam akan dijelaskan oleh Permani S. Kepada Permani, silakan. Baiklah teman-teman, di sini saya Permani Simamora dengan C1C019154 akan menjelaskan tentang teori produksi Islam. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dua teori produksi. Yang pertama teori produksi konvensional dan yang kedua teori produksi Islam. Pertama, teori produksi konvensional. Produksi adalah segala kegiatan dalam menciptakan dan menambah kegunaan atau utility sesuatu barang atau jasa. Untuk kegiatan mana dibutuhkan faktor-faktor produksi dalam ilmu ekonomi berupa tanah, tenaga kerja, dan skill atau organization, managerial, and skill. Tujuan produksi dalam konvensional adalah untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Nah, yang kedua, teori produksi Islam. Produksi adalah menciptakan manfaat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau konsumen yang berbeda-beda. Manfaat tersebut baik dalam bentuk sebuah barang, jasa, ataupun pertambahan nilai suatu barang dalam jangka waktu tertentu. Jadi, produksi yang dimaksudkan untuk mewujudkan suatu barang dan jasa yang digunakan untuk hanya kebutuhan fisik, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan non-fisik. Dalam artian lain, produksi dimaksudkan untuk menciptakan maslahah, bukan hanya untuk menghasilkan materi. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan hukum produksi. Hukum produksi bahwa produksi dalam ekonomi Islam adalah fardu kifayah di atas umat Islam untuk memenuhi kebutuhan duniawi maupun kebutuhan ukhrawi. Sehingga jika sudah ada beberapa orang melakukan produksi pemenuhan kebutuhan ini, maka akan terpenuhi kewajiban tersebut. Namun jika kebutuhan ini tidak tercukupi, maka semua mukallaf akan berdosa dan kewajiban ini akan berganti menjadi fardu ain. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang faktor produksi. Faktor produksi secara umum, faktor produksi dalam ekonomi Islam maupun ekonomi konvensional atau kapitalisme tidak berbeda. Faktor-faktor tersebut seperti pertama, faktor produksi tanah atau RR. Yang kedua, faktor produksi tenaga kerja. Yang ketiga, faktor produksi modal atau al-mal. Nah, berikutnya tujuan produksi. Tujuan utama produksi ada 3, yaitu pertama, memenuhi kebutuhan hidup dan mengurangi ketergantungan kepada orang lain atau mandiri agar tidak menjadi beban masyarakat. Yang kedua, berproduksi tidak hanya dimaksudkan untuk diri sendiri,
tapi juga untuk orang lain, terutama keluarga. Yang ketiga, berproduksi tidak hanya untuk kebutuhan generasi sekarang atau kebutuhan generasi selanjutnya, tetapi untuk beribadah kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Dalam konsep ekonomi konvensional, produksi dimaksud untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Adapun tujuan produksi dalam ekonomi Islam yaitu memberikan masalah yang maksimum bagi konsumen. Berikut akan dijelaskan. Di sini saya akan menjelaskan 7 aktivitas produksi. Yang pertama, apa yang diproduksi? Nah, terdapat 2 pertimbangan yang mendasar, pilihan jenis dan macam suatu produk yang akan diproduksi. Ada kebutuhan yang harus dipenuhi masyarakat, primer, sekunder, tersier, dan ada manfaat positif bagi perusahaan dan masyarakat, yaitu harus memenuhi kategori etis dan ekonomi. Berapa kuantitas yang diproduksi? Kuantitas yang diproduksi tergantung kepada motif dan risiko perusahaan. Ketiga, jumlah produksi dipengaruhi 2 faktor, intern dan ekstern. Faktor intern meliputi sarana dan prasarana yang dimiliki perusahaan, faktor modal, faktor SDM, faktor sumber daya lainnya. Adapun faktor ekstern meliputi adanya jumlah kebutuhan masyarakat, kebutuhan ekonomi, market share yang dimaksud dan dikuasai, pembatasan hukum dan regulasi. Kapan produksi dilakukan? Penetapan waktu produksi, apakah akan mengatasi kebutuhan eksternal atau menunggu tingkat kesiapan perusahaan. Nah, berikutnya, mengapa suatu produk diproduksi? Yang pertama, alasan ekonomi, alasan kemanusiaan, alasan politik. Terus di mana produksi itu dilakukan? Nah, yang pertama, kemudahan memperoleh spiller bahan dan alat produksi. Itu tergantung perusahaan mudah mendapatkan bahannya. Yang kedua, murahnya sumber-sumber ekonomi di daerah tersebut. Yang ketiga, akses pasar yang efektif dan efisien. Yang keempat, biaya-biaya lainnya yang efisien seperti bahan dan lain-lain itu mudah didapatkan di sana. Nah, yang berikutnya, bagaimana proses produksi dilakukan? Yang pertama, input, lanjut ke proses, ke output, dan yang terakhir outcome. Nah, yang terakhir, siapa yang memproduksi? Ya, yang produksi negara, kelompok masyarakat, maupun individu. Dengan demikian, masalah barang yang harus diproduksi, what, berapa jumlahnya, how much, bagaimana memproduksi, how, untuk siapa produksi tersebut, for whom, yang merupakan pertanyaan umum dalam teori produksi, tentu saja merujuk pada motivasi-motivasi Islam dalam produksi. Nah, berikutnya etika produksi. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika produksi menurut Rafiq Isabekun dalam bukunya berjudul Islamic Business Ethics, menyebutkan paling tidak ada sejumlah parameter kunci sistem etika Islam yang dapat dirangkum. Yang pertama, berbagai tindakan ataupun keputusan disebut etis bergantung pada niat individu yang melakukannya. Allah Maha Kuasa mengetahui apapun niat kita sepenuhnya secara sempurna. Yang kedua, niat baik yang diikuti, tindakan yang baik akan dihitung sebagai ibadah. Niat yang halal tidak dapat mengubah tindakan yang haram menjadi halal. Yang ketiga, Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk percaya dan bertindak berdasarkan apapun keinginannya, namun tidak dalam tanggung jawab keadilan. Yang keempat, percaya kepada Allah memberi individu kebebasan sepenuhnya dari hal apapun atau siapapun. Yang kelima, keputusan yang menguntungkan kelompok mayoritas ataupun minoritas secara langsung bersifat etis dalam dirinya. Etis bukanlah permainan mengenai jumlah. Yang keenam, Islam mempergunakan pendekatan terbuka terhadap etika, bukan sebagai sistem yang tertutup dan berorientasi diri sendiri. Egoisme tidak mendapat tempat dalam ajaran Islam. Yang ketujuh, keputusan etis harus didasarkan pada pembacaan secara bersama-sama
antara Al-Quran dan alam semesta. Yang kedelapan dan terakhir, tidak seperti sistem etika yang diyakini banyak agama lain, Islam mendorong umat manusia untuk melaksanakan taqiyah melalui partisipasi aktif dalam kehidupan ini. Dengan berperilaku secara etis di tengah godaan ujian dunia, kaum muslim harus mampu membuktikan ketaatannya kepada Allah. Oke, sekian. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan lanjutan dari Permani, yaitu yang kedua tentang teori konsumsi. Yaitu teori konsumsi ini terbagi menjadi dua, ada teori konsumsi konvensional dan teori konsumsi dalam Islam. Teori konsumsi konvensional adalah kegiatan manusia menggunakan atau memakai barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Mutu dan jumlah barang atau jasa dapat mencerminkan kemakmuran konsumen tersebut. Semakin tinggi mutu dan jumlahnya, berarti semakin tinggi pula tingkat kemakmurannya. Dan sebaliknya, tujuan konsumsi adalah untuk mencapai kepuasan maksimum dari kombinasi barang dan jasa yang digunakan. Sedangkan yang kedua, teori konsumsi dalam Islam. Konsumsi dalam perspektif Islam adalah pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang memberikan masalah atau kebaikan dunia dan akhirat bagi konsumen itu sendiri. Pola konsumsi dalam Islam yaitu mengutamakan akhirat daripada dunia, konsisten dalam prioritas dan pemenuhannya, serta memperhatikan etika dan norma. Selanjutnya yaitu prinsip konsumsi dalam Islam, yaitu terbagi menjadi 5, prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, prinsip kemurahan hati, dan prinsip moralitas. Selanjutnya yaitu ada tujuan konsumsi Islam. Secara umum tujuan manusia mengonsumsi sesuatu yaitu di sini terdapat 9, yaitu yang pertama untuk memenuhi kebutuhan hidup, mempertahankan status sosial, mempertahankan status keturunan, mendapatkan keseimbangan hidup, memberikan bantuan kepada orang lain atau tujuan sosial, menjaga keamanan kesehatan, keindahan dan seni, memuaskan batin, dan keinginan untuk meniru. Pengertian dari tujuan konsumsi ini adalah Islam adalah untuk mewujudkan masalah duniawi dan ukhrawi. Masalah duniawi ialah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti makanan, minuman, pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan, atau akal. Kemaslahatan akhirat ialah sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana disebut bahwa ayat dan hadis yang berbicara tentang konsumsi diantaranya yaitu Surat Al-A'raf ayat ke-31 yang berbunyi, "Pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, dan makan dan minumlah, dan jagalah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan." Bahkan pada ayat yang selanjutnya yaitu ayat ke-32, "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya? Dan siapa pulakah yang mengharamkan rezeki yang baik? Katakanlah, semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka saja di hari kiamat." Dan yang seterusnya yaitu etika konsumsi Islami, yaitu ada 4, barang dan jasa yang dikonsumsi harus halal, tidak melanggar batas-batas kewajaran dalam proses konsumsi, tidak bermewah-mewah dalam mengkonsumsi, dan memperhatikan skala prioritas. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rani. Baiklah, terima kasih kepada Ulfatun yang telah menjelaskan materi mengenai teori konsumsi dalam Islam. Saya akan sedikit membahas mengenai standar skala prioritas konsumsi dalam Islam. Menurut Imam Syatibi menjelaskan ada 3 skala prioritas kebutuhan manusia. Yang pertama yaitu primer, yakni kebutuhan yang mau tidak mau harus dipenuhi demi kelangsungan kehidupan dan menciptakan maqasid syariah. Yaitu yang pertama ada hifzun nafs, yakni menjaga kelangsungan hidup. Yang kedua ada hifzul akal, yakni menjaga akal. Dan yang ketiga ada hifzun din, menjaga agama. Yang keempat ada hifzun art. Dan yang terakhir ada hifzul mal, yakni menjaga harta. Nah, untuk standar skala prioritas konsumsi
dalam Islam yang kedua itu ada sekunder, yakni kebutuhan yang manusia bisa hidup tanpanya. Tetapi ketika kebutuhan itu tidak ada, maka manusia akan hidup dalam kesempitan dan kesulitan. Nah, untuk standar skala prioritas konsumsi dalam Islam yang terakhir itu ada tersier, yakni kebutuhan setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan tersier disebut juga kebutuhan mewah atau luks. Kebutuhan ini umumnya dipenuhi oleh orang yang berpendapatan tinggi dan dilakukan untuk meningkatkan kebanggaan di mata masyarakat. Contohnya itu pemakaian barang mewah seperti tas mewah, mobil mewah, rumah mewah, dan kapal pesiar mewah. Nah, teman-teman sekalian, perlu diketahui kebutuhan sekunder dan tersier itu berbeda setiap orangnya. Bagi masyarakat kota, radio, televisi, kulkas, dan komputer merupakan kebutuhan sekunder. Akan tetapi bagi masyarakat pedalaman terpencil, benda-benda tersebut merupakan kebutuhan tersier. Selain itu, untuk orang-orang dengan pekerjaan tertentu, komputer bukanlah merupakan kebutuhan sekunder, melainkan merupakan kebutuhan primer. Nah, teman-teman sekalian, jadi lebih tahu dong tentang teori produksi dan konsumsi dalam Islam. Untuk itu, demikianlah materi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.